Ayyuhal musyahidun al-kiram pemirsa Metro TV yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda masih menyaksikan Surah Nabawiyah Metro TV bersama saya Hamdal Al-Kafi dan juga Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Halil Nafis. Kiai, terkait dengan filosofi Ka'bah itu sendiri, kita diperintah Allah untuk bersolat menghadap kiblatnya adalah Ka'bah. Bukan kita menyembah Ka'bah, tapi ini semata-mata perintah Allah. Tafadhol, Kiai. Ya, yang pertama yang bisa kita ambil adalah pelestarian situs. Kita harus mengenal sejarah. Kita tidak bisa hidup tanpa melihat siapa yang sebelum kita. Jadi kita sebenarnya terus-menerus kehidupan ini dan menyempurnakan dari sebelumnya. Oleh karena itu kita tidak boleh lepas dari sejarah. Ketika Nabi Adam ke muka bumi, Nabi Adam beribadah di tempat yang memang dijanjikan oleh Allah, di Bakkah Mubarakah, di Bakkah ini, Baitullah ini, awwala baitin, Baitul Atiq, rumah lama ini. Ini tidak dilepas begitu saja. Ketika Nabi Ibrahim sebagai Rasulullah, dia juga diperintah untuk meneruskan. Bukan dari pondasi lagi, meneruskan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW itu juga meneruskan kembali. Dan itu disempurnakan. Jadi polanya sebenarnya di dalam aspek sejarah, kita harus tahu kita tidak bisa sendiri tanpa melihat kerja para pendahulu kita. Yang kedua, yang Allah janjikan pasti terlaksana. Allah janjikan dengan Ka'bah sebagai kiblat kita terus menerus, dan siapapun yang melarang ini tidak bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita ini melihat atau menghadap kepada sesuatu. Itu bukan karena sesuatunya, tapi karena perintah Allah. Jadi kalau kita menghadap ke kiblat, kalau dari sini barat, ketika kita nyampe di Masjidil Haram itu bisa mutar kemana saja, bisa menghadap selatan, utara, timur, tergantung di mana kita berdiri. Di situ menunjukkan bahwa apa? Kita ini bukan menyembah bangunan itu, tapi kita menghadapnya, itu yang disembah adalah Allah. Tapi karena Allah memerintahkan untuk menghadap tempat itu, maka kita yang taat kepada Allah harus menghadap ke tempat itu. Tapi bukan tempat itunya. Sama dengan kita penyeru ya, penyeru keagamaan, penyeru Islam, ulama. Allah angkat itu. Itu bukan karena fisiknya, tapi karena dirinya ada ilmu Islam. Islam yang mulia, maka orang yang mengemban agama Islam itu, maka oleh Allah dimuliakan derajatnya. Manakala dia sudah tidak lagi melaksanakan ajaran Islam, maka fisik gak ada artinya. Ketika dia sudah melanggar dari ajaran Islam, aturan Islam, maka fisik ini bukan ini yang dimuliakan. Jadi ini mulia karena ditempel oleh iman, karena ditempel oleh Islam, ditempel oleh ajaran-ajaran Islam, baru dia muncul. Jadi bukan fisiknya, tetapi karena ada yang mulia menempel di tempat itu. Yang keempat yang bisa kita ambil adalah bahwa umat Islam hanya satu kiblat. Orientasinya hanya satu, kepada Allah. Jadi kita ketika orientasi tidak kepada kiblat yang dijanjikan oleh Allah, maka kita sebenarnya sudah tidak bisa mengatasnamakan Islam. Kita membawa Al-Quran, tapi orientasinya untuk apa? Untuk harta. Orientasinya untuk apa? Untuk mengelabui orang. Bisa saja ulama su. Jadi dia tidak bisa dia untuk apa? Untuk menjadi kebaikan. Kenapa? Karena orientasi kiblatnya bukan karena Allah. Punya harta, kalau karena Allah pasti akan jadi kebaikan. Apalagi punya ilmu pasti punya menjadi kebaikan. Ketika kiblatnya benar. Ketika kiblatnya salah, makanya kalau kita mau sholat harus cari kiblat dulu. Ya, bisa cari, sekarang ada kompas, ada macam-macam yang bisa kita lakukan dengan kiblat, bisa ijtihad sampai kita yakin di mana kiblat kita. Oleh karena itu, setiap kita melakukan sesuatu, yang kelima bisa diambil dari pelajaran ini adalah orientasinya. Visinya kita kemana? Visi yang mau kita capai seperti apa? Sehingga bisa disusun misinya. Sama dengan kita kiblatnya dulu kemana? Baru cara sholatnya seperti apa? Kalau kita orientasi ini kemana? Kepada Allah. Lalu caranya mendekatkan diri kepada Allah seperti apa? Kita bisa kerja di media, di TV. Tapi orientasinya adalah, inilah saya ingin mendapat ridho Allah. Saya kalau ketepatan mendapatkan ma'isyah, umpamanya di sini mendapatkan harta, tentu untuk membiayai keluarga saya, biar keluarga saya tidak minta kepada siapa-siapa. Saya bukan untuk kaya-kaya bangga-banggaan, tidak, tetapi ini orientasinya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah, mendapat yang halal, mendapatkan yang baik, sehingga keluarga kita menjadi baik. Maka
yang bisa diambil pelajaran adalah kiblat kita harus ditentukan lebih dulu. Tahdidul ghayah, menentukan tujuan kita tuh di mana. Kalau tujuan kepada Allah, baru kita cari cara-caranya, maka jalannya tentu akan dimudahkan oleh Allah dan akhirnya pun juga kita akan Allahumma diterima amin. oleh Allah. Amin. Insya Allah kita tadi tahdidul ghayah, menentukan tujuan kita selalu tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazilan telah berbagi bersama kami, Kiai, dan juga Anda pemirsa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf, alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Masih kita jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.